Teman-teman, kini kita akan mendengarkan cerita Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya itu. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakitnya amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun, akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh, si Malin dan ibunya saling menyayangi. Malah saling sangat menyayangi. Kini, Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini. Temani ibu. Ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta Malin memohon. Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian, Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku? Apakah dia baik-baik saja? Kapan anakku Malin akan pulang? Tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun, Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini, ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Ucapnya saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul,
Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Manderubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum, karena bahagia disambut dengan meriah. Manderubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. "Malin anakku, kau benar anakku kan?" Katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong padaku?" Ucapnya sinis. Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat dengan Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh tertunduk. Manderubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut, hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditengah-dahkannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan." Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba, datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu, sambaran petir yang menggelegar. Kemudian,
terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpian tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang, bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun bu, ampun. Konon, itulah suara si Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya. Teman-teman, pesan yang dapat kita terima dari cerita Malin Kundang adalah, sebagai seorang anak, marilah kita menghargai ibu kita, menyayangi ibu kita, dan mencintai ibu kita. Jangan pernah malu mempunyai seorang ibu, karena cinta seorang ibu sangat besar. Janganlah engkau mencoba mengkhianati ibumu. Jangan sampai di kemudian hari engkau akan menyesal. Ingat teman-teman, jangan seperti Malin Kundang. Malin Kundang mungkin dikutuk menjadi batu. Jangan sampai engkau dikutuk menjadi pulpen, triplek, atau kotoran ayam. Sekian dan terima kasih.